Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku bakal nyeritain satu film menegangkan yang bakal bikin deg-degan banget nih guys. Judulnya Treating Me Love. Film ini nyeritain tentang seorang cowok yang mendadak dapat uang karena ikutan sebuah game. Di permainan itu bakal ada 13 tantangan mengerikan yang harus cowok itu lakuin supaya dia dapat hadiah uang. Bahkan hadiah uangnya gede banget guys, 40 miliar. Kira-kira gimana ya nasib cowok itu? Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang namanya Kit. Hari itu dia lagi datang ke sebuah sekolah. Dia itu kerjanya nawarin alat musik yang dijual sama perusahaannya. Tapi pas dia ketemu kepala sekolah di situ, dia malah ditolak, disuruh pulang. Ternyata pelanggannya itu direbut sama teman kantornya. Besoknya pas Kit mau berangkat ke kantor, mobilnya disita. Soalnya dia udah nggak bayar cicilan berbulan-bulan. Terpaksa deh, dia jadi naik bis. Pas naik bis, dia ketemu sama teman kantornya nih, yang namanya Tong. Tong ini sahabatnya di kantor. Makanya sepanjang jalan mereka ngobrol terus. Sesampainya di kantor, Kit nyamperin rekan kerjanya nih yang udah ngerebut pelanggannya. Tapi belum sempat marah, si Kit dipanggil sama bosnya, dia dipecat. Karena kerjanya dianggap gak bagus. Sial banget, padahal Kit punya banyak tagihan hutang yang harus dibayar. Bahkan ibunya juga nelpon minta tolong ditransfer. Padahal dia udah gak punya uang. Pas puyeng gini, dia malah digangguin lalat. Udah gitu, ada nomor gak dikenal yang telepon. Tiba-tiba si penelpon bilang kalau mereka bisa bantu Kit dapetin uang, asalkan dia mau ikutin permainan mereka. Anehnya, penelpon itu bahkan tahu informasi lengkap tentang Kit. Sampai ke jumlah utangnya juga mereka tahu. Awalnya Kit ngiranya itu telepon dari orang iseng, tapi dia suruh buktiin sendiri nih. Penelpon itu nyuruh Kit buat nebol lalat yang dari tadi terbang di sekitar dia. Bener aja dong, setelah Kit ngelakuin itu, dia langsung dapat transferan uang. Terus Kit ditelepon lagi nih. Dia ditawarin buat ngelakuin tantangan selanjutnya. Hadiah uangnya bakal lebih besar. Tapi jijik banget. Ternyata dia disuruh makan lalat tadi. Karena Kit emang benar-benar butuh uang, ya udah, akhirnya dia makan tuh. Sempat ketahuan nih sama si Tong. Tapi Kit ngakunya itu cuma permen. Terus bener aja nih, hadiah tantangan keduanya udah ditransfer. Kit juga ditelepon lagi nih. Si penelpon misterius nawarin dia hadiah uang 40 miliar. Tapi syaratnya, Kit harus menyelesaikan 13 tantangan yang bakal dikasih sama mereka. Dan karena tadi udah nyelesain 2 tantangan, berarti sisa 11 lagi yang harus dilakuin. Kit juga diperingatin kalau permainan ini rahasia. Dia nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Dan kalau ketahuan, permainannya bakal berhenti. Bahkan semua uang yang udah didapat Kit juga bakal diambil lagi. Pertama-tama, Kit disuruh keluar gedung nih. Tapi sebelum ninggalin kantor, Kit yang udah kesel akhirnya nyempetin ninju rekan kerjanya yang nyebelin ini nih. Abis itu, Kit diminta pergi ke sebuah sekolah buat ngelaksanain tantangan yang ketiga. Ternyata dia harus bikin 3 anak yang ada di situ nangis. Ya udah, Kit nyoba nih ngedorong bocil yang ada di situ. Bukannya nangis, si bocil malah ngira Kit lagi ngajakin main. Bahkan bocil-bocil lain langsung nempelin Kit dong. Gagal deh. Karena kedorong-dorong, Kit gak sengaja nginjek mainan salah satu bocil yang ada di situ. Bocilnya langsung nangis tuh. Dari situ Kit langsung dapat ide. Dia langsung ngambil mainan-mainan mereka. Bener aja deh, bocil-bocil langsung nangis guys. Tapi Kit jadi keinget waktu kecil ayah yang jahat juga sering ngancurin mainannya. Tapi kelakuan Kit jadi ketahuan nih sama 2 guru yang ada di situ. Bahkan dia dilaporin ke polisi karena Kit udah bikin kekacauan di sekolah.
Kebetulan di situ ada rekan kerjanya Cid yang tadi ditinju. Ternyata dia ngelaporin Cid ke polisi juga. Udah gitu, ini ada kakek pengemis yang terluka dan uangnya dicuri. Dan ditanya pelakunya, kakek bilang pelakunya memakai seragam yang sama kayak pegawai kantoran ini. Di sisi lain, ternyata pelakunya memang si Cid yang nyelesain tantangan yang keempat, nyuri duit kakek tadi. Terus dia dapat telepon nih, dia diundang ke sebuah restoran buat nyelesain tantangan yang kelima. Di restoran itu dia dikasih pelayanan yang mewah, bahkan makanannya diantarin sama cewek yang seksi. Misi kelimanya ternyata si Cid harus menghabiskan makanan yang ada di balik tudung saji ini. Tapi ternyata isinya kotoran manusia, guys. Dan karena emang butuh banget uang, ya udah, kotoran manusia itu dia makan. Nah, kebetulan banget, Tong juga makan di restoran itu. Cid yang kelihatan aneh itu langsung kabur nih. Setelahnya, Cid dapat telepon buat ngelakuin tantangannya ke-6. Cid diminta buat nukerin handphonenya sama petunjuk dari agen permainan mereka yang ada di dekat halte situ. Ternyata agen yang dimaksud itu orang gila jalanan ini. Tapi akhirnya orang gila itu bicara kalau Cid harus naik bis di jam 13.13. Nah, udah nih, awalnya di dalam bis Cid kebingungan. Dan tiba-tiba dia ngedenger ada handphonenya bunyi, nada deringnya sama persis kayak handphonenya. Tapi itu tuh handphonenya cowok preman ini. Handphonenya main langsung direbut aja nih sama si Cid. Geng preman ini langsung marah besar. Situasi di bis itu kacau banget. Sampai si preman dan Cid kelempar keluar. Cid berusaha mati-matian ngerebut handphonenya itu, sampai akhirnya si cowok udah gak sadarkan diri. Dan bener aja, Cid dapat telepon untuk ngelakuin misi yang selanjutnya. Nah, Cid gak sadar kalau kelakuannya udah bikin banyak masalah di mana-mana. Bahkan dia jadi viral, jadi buronan polisi. Tong yang penasaran dengan tingkah anehnya Cid akhirnya mulai mencari petunjuk nih. Dan karena si Tong ini ahli komputer, dia akhirnya berhasil nih nemuin sebuah website tentang game misterius yang lagi dilakuin Cid. Lanjut ya guys. Di tantangan selanjutnya, Cid diminta buat masuk ke rumah tua ini. Rumahnya kelihatan sepi dan kosong. Cid dikasih tahu ternyata dia harus ngangkat tubuh kakek pemilik rumah yang kejebak di dalam sumur. Dan dia cuma dikasih waktu 10 menit. Ternyata si kakek udah meninggal guys. Walau takut, Cid berusaha buat turun ke sumur pelan-pelan. Tapi dari salah satu lubang malah keluar banyak banget kecoa. Cid jadi panik dan dia jatuh. Walau penuh perjuangan, Cid berhasil juga nih ngeluarin jenazah si kakek dari dalam sumur. Di sisi lain, Tong masih nyari tahu soal 13 permainan aneh ini. Tanpa dia sadari, ternyata dia juga lagi diawasin. Dan kelihatan nih guys, kalau permainan tantangan yang lagi dilakuin Cid sebenarnya dikendaliin sama cowok misterius ini. Lanjut ya guys. Cid yang lagi istirahat di jalan kebetulan ngelihat mantan pacarnya nih. Disamperin kan tuh. Tapi ternyata si mantan udah punya pacar baru. Makanya Cid mutusin buat pulang aja. Dia udah kecewa. Tiba-tiba telepon bunyi. Seperti biasa itu telepon dari permainan misterius. Di tantangan selanjutnya, Cid diminta buat mukulin orang yang pakai angka 8 di tubuhnya. Nah, kebetulan pacar baru mantannya itu ternyata pakai baju yang ada tulisan angka 8. Ya udah, dengan semangat Cid langsung nyerang cowok itu pakai kursi. Sampai orangnya pingsan, guys. Cid jadi ngerasa lega karena dia bisa numpain kekesalannya lewat game. Tapi ternyata mantannya jadi sedih banget nih. Dan Cid gak bisa ngeliat cewek ini nangis. Jadinya Cid malah ngebawa mereka ke rumah sakit. Nah, pas nyampe rumah sakit, baru sadar kalau dia lagi viral dan jadi buronan polisi. Cid sambil ngumpet ternyata dapat telepon buat ngelakuin tantangan yang ke-9. Dia disuruh nyari agen permainan mereka yang ada di rumah sakit. Tapi dia juga nggak boleh sampai ketangkep. Padahal polisi udah dapat laporan kalau Cid ada di rumah sakit. Supaya nggak ketahuan, bahkan Cid sampai pura-pura jadi jenazah nih. Penjaga rumah sakitnya sampai kaget. Setelahnya, Cid dapat petunjuk buat masuk ke sebuah ruangan. Dia ketemu sama agen permainan itu yang ternyata nenek-nenek ini. Cid juga berhasil lolos dari kejaran polisi.
Sementara kepala polisi ini dapat telepon supaya berhenti ngejar Cheat. Jadi bahkan pengelola game itu udah kerjasama sama polisi buat ngatur game ini. Di perjalanan, Cheat dapat telepon lagi nih. Selanjutnya, dia diminta buat ngelakuin semua permintaannya si nenek. Nah, pas udah sampai nih di rumahnya nenek, Cheat diminta buat ngebenerin kawat jemurannya yang copot. Awalnya, Cheat gak ngerasa aneh. Sampai dia baru sadar kalau kawat jemuran itu panjang banget, sampai ngalangin jalan kayak gini. Udah gitu dari kejauhan kelihatan nih, bakalan ada geng motor yang lewat situ. Cheat langsung berusaha buat ngeberhentiin geng motor itu, tapi mereka tetap melaju terus. Dan gara-gara kawat itu, geng motor ya tewas, kebelah semua guys. Jadi ternyata itu misinya Chip yang ke-10. Bersama dengan itu, Tong juga berhasil nih nemuin keberadaan Cheat. Dia juga nyuruh Cheat berhenti soalnya gamenya bahaya. Tapi lagi-lagi, Cheat nerima telepon. Ternyata itu pemberitahuan kalau Cheat udah dikeluarin dari permainan. Soalnya dia ketahuan sama Tong. Tapi karena si Cheat ini dinilai sebagai player hebat, dia dikasih kesempatan kalau masih mau lanjut. Sekaligus ini jadi misinya yang ke-11. Cheat harus menghabisi anjingnya Tong yang lucu ini. Dan karena ini udah misi yang ke-11, udah nanggung kan? Jadi ya udah, akhirnya tega menghabisi anjing itu. Setelahnya, Cheat lanjut pergi buat ngelakuin misi yang selanjutnya. Dan Tong yang udah dibikin kecewa, dia tetap baik nih. Dia berusaha nyegah dengan melapor ke polisi. Tapi ternyata polisi juga udah kerjasama sama penyelenggara game itu. Di perjalanan pulang, Tong melihat warga yang lagi heboh nih. Katanya ada sapi milik warga yang baru aja mati dan kondisinya mengerikan. Ternyata ya itu misi ke-12-nya Cheat. Dia harus ngambil kunci dari dalam tubuh sapi. Terus ini Cheat udah ada di sebuah gedung. Dia pakai kuncinya buat ngebuka ruangan tempat tantangan yang ke-13. Ruangannya kayak studio gitu guys. Dan ada layar yang nampilin aksi Chip selama nyelesain 12 tantangan sebelumnya. Jadi semua yang dilakuin Cheat ternyata emang direkam dan dijadiin tontonan sama orang-orang kayak gabut. Tong mau nyamperin Chip, tapi dia malah ditangkap sama cowok berbaju hitam. Di ruangan itu ternyata juga ada seseorang yang duduk di kursi roda dan kepalanya ditutupin pakai kain yang ada tulisannya angka 13. Di sisi lain, Tong yang baru sadar ternyata di sebuah ruangan putih yang isinya banyak layar komputer. Di situ Tong akhirnya tahu kalau game 13 tantangan diatur sama cowok ini yang masih bunda banget. Terus Tong diajakin nonton tantangan 13-nya Cheat. Ternyata Cheat disuruh menghabisi ayahnya sendiri. Cheat jadi keinget waktu kecil ayahnya emang jahat. Tapi biar gimana pun, Cheat gak sanggup menghabisi ayahnya sendiri. Jadi dia nyerah, tapi tiba-tiba aja malah si ayah dong yang menghabisi Cheat. Karena ayahnya ini memang tega dan jahat. Dan akhirnya ayahnya yang jadi pemenang di permainan 13 tantangan itu. Dia tega menghabisi anaknya demi uang 40 miliar. Tong yang lihat sahabatnya tewas juga gak bisa berbuat apa-apa. Dan si penyelenggara ninggalin ruangan itu dengan tenang, tanpa rasa bersalah sama sekali. Ya, itu tadi ceritanya. Intinya sungguh membingungkan ya guys. Kalau kalian suka nih sama videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.